Kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada bernama Ohirume. Dalam Boruto To Blue Vortex chapter terbarunya, yaitu chapter 21, dijelaskan dengan cukup rinci seperti apa kekuatan Ohirume itu. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Boruto To Blue Vortex chapter 21 berjudul Mangekyo Sharingan. Dalam chapter ini, terjadi kilas balik Sarada saat dia menyatakan bahwa dia selalu fokus pada hal-hal penting dan selalu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Sarada selalu berpikir bahwa emosi dan perasaan menghalangi jalannya dan menjadi kelemahannya, karena dia merasa dia bukanlah seorang jenius seperti shinobi legendaris Konoha, yaitu Naruto dan Sasuke. Jadi karena itu, dia harus berusaha lebih keras untuk fokus pada hal-hal penting. Sarada berkata, "Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kurasa aku sudah cukup lama menutup mata terhadap kebenaran. Aku merasa cemas karena tujuanku menjadi Hokage tampak begitu jauh. Menghadapi kemalangan yang menimpaku, aku selalu merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tapi aku tidak mau mengakuinya bahwa aku tidak berdaya. Aku takut akan hal itu. Jadi aku menutup mataku terhadap kebenaran." Setelah itu kembali ke pertarungan. Sarada berkata, "Perasaan Sumire dan perasaanku sendiri, perasaanku terhadap Boruto, aku, semuanya, kupikir itu kelemahan. Aku menyangkalnya dan tanpa menyadarinya. Pada saat yang sama, aku menyangkal kekuatan yang tersembunyi dalam diriku." Melihat Sarada yang seperti itu, Mitsuki langsung memanggil Sarada. Sementara Ryu berkata, "Kau terus saja mengoceh. Apa yang kau bicarakan dasar gila." Saat itu perlahan, Ryu mulai tertarik menuju lubang hitam yang Sarada ciptakan. Ryu berkata, daya tariknya semakin kuat. Kemudian Sarada berkata lagi, "Tapi aku tidak akan lagi menutup mataku terhadap kebenaran. Karena jika aku melakukannya, aku tidak akan mampu menghadapi kenyataan di depan mataku. Dan aku tidak akan mampu menyelamatkan siapapun." Saat itu Ryu benar-benar dalam kesulitan menghadapi lubang hitam dari Mangekyo Sharingan Sarada. Ryu berkata, "Aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun." Kemudian kembali ke Sarada yang berkata, "Menjadi Hokage adalah impianku, tapi aku harus mulai dari awal dan menerima diriku sendiri dengan kelebihan dan kekurangan yang merupakan tempatku harus memulai." Setelah itu Sarada berteriak, "Mangekyo Sharingan Ohirume." Tidak lama dari itu Ryu tertarik seutuhnya ke dalam lubang hitam. Mata Sarada pun berdarah dan kemudian boom, ledakan terjadi di lubang hitam yang menarik Ryu. Ryu pun berhasil dikalahkan. Setelah itu Sarada tidak sadarkan diri. Mitsuki langsung berteriak memanggil Sarada. Lalu Mitsuki berkata, dia baru saja kehilangan kesadaran. Dia pasti sudah menggunakan banyak cakra. Kemudian muncul Togedama milik Ryu. Mitsuki berkata, "Itu Togedama." Sementara itu di tempat Eida melapor kepada Kashin Koji tentang kejadian yang baru saja terjadi. Eida berkata, Ryu baru saja dikalahkan berkat kekuatan baru Sarada. Koji berkata, jadi dia berhasil membangkitkannya tanpa masalah. Itu adalah salah satu bagian terpenting dari pertempuran ini. Dan sekarang, hal itu sudah tercapai. Bagus. Lalu Eida berkata lagi, "Bagus untukmu, tapi sayang sekali untuk Yodo." Koji berkata, "Kita tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Pengorbanannya adalah kontribusi terpenting dalam mencapai hasil ini. Ini tidak sia-sia." Mendengar itu, Boruto langsung berkata, "Tunggu sebentar, Koji-ochan. Jawab aku dengan jujur. Apakah ada cara untuk menjaga semua orang tetap hidup sementara Sarada membangkitkan kekuatan barunya?" Koji menjawabnya dengan berkata, "Aku bisa memberitahumu sekarang, jika kau pergi menyelamatkan mereka, Sarada tidak akan pernah membangkitkan kekuatan barunya." Boruto berkata, "Kau tahu sejak awal bahwa Yodo akan mati dan kau tidak memberitahuku apapun?" Koji berkata, "Aku menilai bahwa memberitahumu ini tidak akan menghasilkan apapun. Dan sekarang, setelah kita mendapatkan hasilnya, aku bisa dengan aman mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik." Lalu Boruto berkata lagi, "Jadi bagaimana dengan Konohamaru Sensei? Apakah dia akan mengalahkan Matsuri? Apa kau mendengarku, Koji-ochan?" Koji berkata, "Bagaimana denganmu? Dengarkan saja apa yang aku katakan. Semua Shinju berbagi indera mereka dengan Jura. Jika kau muncul di depan Matsuri, Jura akan menangkapmu lebih cepat daripada saat kau mengatakan Rasengan. Kau akan mati. Aku melihat pola ini terjadi beberapa kali."
Setelah itu beralih ke pertarungan Matsuri dan Konohamaru. Matsuri berkata, "Berani-beraninya kau mengkhianatiku seperti itu. Dasar sampah, kau tidak akan bisa lolos begitu saja." Tapi saat itu Boruto menggunakan Hiraishin untuk mencapai Konohamaru. Sementara di tempat yang lain, Mitsuki menemukan jejak Boruto. Dia berkata di dalam hatinya, ada sepotong logam di tanah. Mungkin Boruto menggunakannya untuk perjalanan ruang waktu. Kembali ke Matsuri yang saat itu sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian oleh Boruto. Sebelum kematiannya, Matsuri hanya bisa berkata, "Boru." Melihat tindakan ceroboh Boruto, Kashin Koji terlihat cukup kesal. Koji berkata, "Tidak, si idiot itu, apakah dia mencoba menghancurkan segalanya?" Dan benar saja, sesuai dengan apa yang Kashin Koji ucapkan sebelumnya, Jura langsung menyadari pergerakan Boruto. Jura berkata, "Akhirnya kau muncul juga, Otsutsuki Boruto." Dan momen itu mengakhiri spoiler teks Boruto to Blue Vortex chapter 21 kali ini. Kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada bernama Ohirume, yang jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berdasarkan huruf kanji yang digunakan untuk menuliskan Ohirume, berarti Wife of the Great Sun, atau istri dari Sang Matahari Agung. Jenis kekuatannya adalah gravitasi. Kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada sangat dahsyat. Bayangkan saja kekuatan Nagato, tapi tanpa kekurangan sedikit pun. Sarada bisa menyebarkan lubang hitam kemanapun dan dimanapun. Lalu dia bisa memilih siapa dan apa saja yang akan terpengaruh atau tidak terpengaruh terhadap lubang hitamnya. Dan semua yang terpengaruh akan tertarik ke dalam lubang hitam tersebut. Lalu kemudian dia bisa meledakkan lubang hitam itu sesuka hatinya untuk menghasilkan kerusakan atau damage yang besar saat ada sesuatu yang bersentuhan dengannya. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Kashin Koji lihat melalui Jippo, termasuk bangkitnya Mangekyo Sharingan Sarada. Tapi pergerakan Boruto mengubah segalanya. Dengan Boruto yang datang langsung ke lokasi pertempuran, membuat masa depan akan kembali bercabang dan berubah. Karena Jura pun akan datang memburu Boruto tanpa ampun. Dan menurut Kashin Koji, dia sudah melihat pola itu berkali-kali. Sebuah masa depan di mana Boruto dikalahkan Jura yang membuat rencananya selalu sia-sia. Tapi apakah kali ini akan berbeda? Di mana Boruto bisa mengubah masa depannya sendiri dengan tindakan egoisnya itu? Atau justru hasil akhirnya akan tetap sama? Kita nantikan saja kelanjutannya bulan depan. Tapi sebelum itu, saya harap kalian menunggu versi terjemahan resminya dari chapter 21 ini. Karena saya yakin, dalam spoiler teks kali ini, pasti ada kesalahan. Entah itu dalam terjemahan, penafsiran, dan lain sebagainya. Nanti saya akan langsung buatkan versi terjemahan resminya saat sudah rilis, demi menghindari kesalahpahaman cerita. Oke, mungkin itulah sedikit pembahasan spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 21 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi, maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money